Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 9979. Yang Mbak Ira ulangi, klien nomor 9979. Di sini ada terawangan sebuah cincin dan terawangan badan ya. Kita dahulukan untuk terawangan cincin ya. Untuk terawangan cincin ya, ini kemarin sudah Mbak Wira cek ya sesungguhnya. Namun ada beberapa hal yang ingin Mbak Wira pastikan lebih detail, lebih rinci, lebih tajam, sehingga Mbak Wira perlu mengambil waktu untuk jeda, untuk melihat lebih teliti, untuk melihat lebih dalam. Ini hasil terawangan kemarin adalah kosong tidak berhodam dan kosong tidak mengandung energi, itu betul ya. Jadi sampai sekarang pun memang benda ini kosong tidak berenergi dan kosong tidak berhodam. Memang pernah ada energinya ya, memang pernah ada energinya, betul. Benda ini dulunya mengandung energi alam, tapi sebagaimana sifat dari energi alam, seiring dengan penggunaan, seiring dengan dipakai ya, tuahnya berjalan, maka energi yang ada pada dirinya ternyata semakin habis. Kalau kemudian ada orang yang mendengarkan channel Mbah Wira kemudian mengatakan, Mbah, saya punya benda batu gitu ya, berenergi alam, kok sudah 10 tahun saya pakai energinya nggak habis-habis. Ini perlu Mbah Wira sampaikan bahwa setiap benda itu sifatnya unik, tidaklah sama, tidak bisa dipukul rata semua sama. Ada suatu benda itu yang kapasitas menyimpan energinya besar, kemudian energi yang tersimpan di dalamnya besar, kemudian penggunaannya kecil, sehingga lama habisnya. Ibarat sebuah handphone, dia mAh-nya besar, kemudian terisi penuh 100%. Lah cuman dipakai SMS sehari sekali, ya awet, nggak habis-habis energinya kan gitu. Ada benda yang lain yang kapasitasnya kecil, meskipun sudah terisi penuh, tapi kapasitasnya kecil, sehingga ketika digunakan cepat habis. Atau energinya besar, kapasitasnya besar, tapi penggunaannya juga besar. Ibarat baterainya monster, terisi penuh 100%, tapi dipakai YouTubean sepanjang hari, sehingga baterai itu energinya cepat habis. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasikan bahwa Mbak Wira ini menjelek-jelekkan produk orang aja, karena saya punya batu kok sudah 10 tahun saya pakai energi alamnya nggak habis-habis. Tidak bisa disamaratakan ya lur ya. Jadi setiap benda itu unik, kapasitas energinya berbeda, pengguna. Mohon maaf ya Mbak Wira lanjutkan karena tadi ada telepon masuk ya. Seperti ini loh, kenapa Mbak Wira itu tidak mau ditelepon ya. Karena kalau telepon itu pasti rekaman suaranya berhenti. Ya kita ulangi. Jadi setiap benda ya itu unik, kapasitas menyimpan energinya berbeda, kemudian isi energinya berbeda, penggunaan tuahnya berbeda, penggunaan energinya berbeda, sehingga durasi habisnya energi juga berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Ini jelas ya. Jadi untuk cincin nomor 9979 ini memang dulu terisi energi alam, tapi sekarang sudah habis. Jadi secara energi ini tidak ada. Nah, apakah dari segi khodam ini pernah berkhodam, Mbah? Jawabannya pernah mengandung jin di dalamnya, tapi bukan khodam. Apa bedanya jin dengan khodam? Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, sudah diikat dengan perjanjian, sudah disumpah setia untuk membantu manusia. Memang pernah ada jin yang menghuni benda ini, tapi jin itu bukanlah khodam. Kenapa? Karena sifatnya yang masih liar, belum ditundukkan untuk tujuan tertentu. Wujudnya adalah laki-laki gagah seperti banteng. Kalau seperti banteng ini kita tidak ngomongin wujud ya. Ingat, kalau kita ngomongin jin, ngomongin khodam, kita tidak bicara wujud, tidak bicara bentuk. Kalau Mbah Wira mendapat penglihatan wujudnya seperti banteng, berarti itu adalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Dia punya sifat, dia punya kelebihan, dia punya tuah dalam hal apa? Kemakmuran atau kerezekian. Nah ya, itu tandanya. Jadi khodam-khodam yang mengambil wujud banteng atau jin-jin yang mengambil wujud banteng-banteng itu sapi liar, itu tandanya dia punya special skill dalam kemakmuran ya, atau wealth ya, kemakmuran, kesejahteraan. Biasanya ditandai dengan kerezekian yang bagus. Nah itu jin itu memanfaatkan saja. Ada energi alam yang bagus, yang positif pada suatu benda, nah dia numpang di situ, numpang sakti, numpang menggunakan energi itu untuk salah satunya kepentingan Anda dan kepentingan dia juga. Gitu loh ya, itulah kenapa ya mungkin energi alamnya cepat habis, karena memang yang menggunakan ada dua sisi. Anda sebagai pemilik bendanya juga menggunakan, si jin yang numpang sakti tadi juga menggunakan.
Bisa dipahami ya. Jadi memang pernah ada jinnya, tapi itu bukan khodam, itu sekedar numpang saja. Itulah untuk terawangan cincin ya, sudah Mbak Wira cek. Metode pengecekannya yang pertama yaitu secara vibrasi energi, yaitu suatu pengecekan, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui ya kandungan energi pada suatu benda bertuah. Memang pernah mengandung energi tapi sudah habis, ya itu yang Mbak Wira rasakan. Kemudian metode yang kedua yaitu Mbak Wira berusaha mencari visualisasi ya tanda-tanda kehadiran khodam atau manifestasi pada suatu benda bertuah. Mbak Wira mendapat penglihatan tapi itu sifatnya adalah khodam, bukan sifatnya jin liar, bukan khodam. Mbak Wira tahu dari mana? Dari karakter energi yang dia miliki. Biasanya kalau untuk khodam energinya tidak seperti ini gitu ya. Nah, kemudian Mbak Wira menggunakan metode yang ketiga, namanya metode injeksi energi. Ini suatu metode yang digunakan untuk menajamkan hasil terawangan. Ya, jadi apabila suatu benda itu memang berkhodam, maka khodamnya dipancing keluar. Nah, ini udah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata tidak ada feedback apapun. Itulah kenapa Mbak Wira yakin bahwa cincin milik klien nomor 9979 ini kosong, tidak berenergi dan kosong, tidak berkhodam. Jelas ya. Jadi pernah diisi energi murni, tapi energi itu habis. Nah, kita tutup bahasan tentang cincin. Sekarang kita bahas tentang terawangan badan. Untuk terawangan badan sesungguhnya Mbak Wira seringkali menghindari. Ya, untuk terawangan badan sesungguhnya Mbak Wira seringkali menghindari apabila yang diterawang itu bukan diri Anda sendiri, melainkan yang diterawang itu orang lain. Kenapa? Karena nanti khawatir akan terjadi fitnah. Kalaupun benar gitu kan, maka seringkali jadi bahan pertengkaran. Ya, itulah kenapa Mbak Wira sebenarnya menghindari. Tapi karena ini maharnya udah masuk, Mbak Wira juga belum klarifikasi ya ini siapanya Anda, maka akan Mbak Wira terawang dengan hati-hati apa adanya. Jadi tolong gunakanlah hasil terawangan ini dengan bijaksana, jangan digunakan untuk menjustifikasi ataupun jangan digunakan untuk mencederai orang lain ya. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, untuk klien nomor 9979 ini Mbak Wira rasakan energinya itu kuat di dirinya ya. Ini menandakan bahwa dia memiliki semacam pegangan, sifatnya gaib, sifatnya magic, yang membooster energi tubuhnya menjadi lebih tinggi di atas rata-rata. Nah, jadi untuk kategori energi rendah ini klien nomor 9979 tidak masuk ya. Nah, apakah energi rendah itu penting untuk diketahui? Menurut Mbak Wira penting. Kenapa? Karena orang-orang ya tahun 2022 ini seringkali merasa kena guna-guna, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena kiriman negatif, merasa ketempelan, merasa kesurupan. Yang padahal kalau memang hal-hal yang sifatnya magic atau gangguan-gangguan magic itu terjadi, akan terlihat dari karakter energinya menjadi rendah ataupun tidak stabil. Nah, di sini untuk klien nomor 9979 energinya stabil tapi tinggi. Energinya tidak stabil tapi tinggi. Energinya tidak stabil tapi tinggi. Itulah kenapa Mbak Wira sampaikan bahwa ini tidak sedang terkena guna-guna, kesurupan, magic ataupun ketempelan jin negatif. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi biasa. Nah, siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Nah, ini di sini klien nomor 9979 andai kata kok tidak ada unsur magic pada dirinya, maka masuk kategori biasa. Kira-kira kalau Mbak Wira skalakan level energinya dari 1 sampai 100 itu ada di level 70. Namun karena dia menggunakan sesuatu produk magic gitu ya, maka level energinya meningkat menjadi sekitar 82. Itulah kenapa Mbak Wira kelompokkan ke golongan yang ketiga, yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Memang tidak stabil tapi tinggi. Tidak stabilnya itu muncul atau akibat pada saat benda-benda yang sifatnya magic ini dipakai. Ya, nampaknya ini mohon maaf. Inilah kenapa Mbak Wira itu sungkan ya, atau sungkan itu apa ya, segan gitu loh. Kalau nerawang orang lain yang bukan diri Anda. Kenapa? Karena nggak bisa klarifikasi gitu loh. Jadi ada semacam benda yang digunakan di tubuhnya. Ya kalau orang Indonesia menyebutnya semacam susuk gitu ya, atau
Susuk itu belum tentu harus jarum yang ditancapkan di kulit, bukan. Bisa jadi susuk itu benda-benda yang ditelan seperti gotri, kapsul loloh, sebuah kapsul yang dirituali kemudian ditelan, air yang sudah dirajah kemudian diminum ya, atau kertas-kertas rajah yang sudah dirituali dibakar kemudian ditelan, atau air yang sudah dimantrai didoakan terus diminum ya. Jadi banyak sifatnya, belum tentu harus paku atau jarum yang ditancapkan ke kulit itu adalah susuk model lama. Kalau susuk yang model baru ini lebih lebih baik. Biasanya itu hanya minyak ya, minyak VCO atau virgin coconut oil yang diritualkan dengan metode-metode tertentu kemudian itu ditelan. Nah, itu juga ya menyebabkan di tubuh manusia itu terkandung unsur magic yang tinggi. Nah, nampaknya mohon maaf, klien nomor 9979 itu sempat menggunakan itu sehingga energi tubuhnya itu menjadi kuat. Nah, yang Mbah Wira rasakan adalah tujuan dari penggunaan unsur magic ini adalah membuat orang lain itu mudah percaya, mudah senang, mudah suka. Jadi lebih ke arah pengasihan ya nampaknya, dan sihir omongan, mudah percaya, ada unsur mudah percayanya. Nah, itu dari energi. Nah, kemudian yang kedua kita bahas aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Nah, di sini dominan adalah aura pengasihannya, serta ada aura untuk membuat ya orang lain tuh mudah percaya. Ya, ini akibat dari unsur magicnya tadi. Mohon maaf sekali ya. Jadi Mbak Wira tidak tahu ini siapanya Anda, tapi kok andai kata Anda punya urusan bisnis dengan orang ini, maka tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Ya, ada semacam warning atau bisikan untuk waspada gitu yang Mbah Wira terima. Jadi kalau Anda ada unsur bisnis dengan orang ini, tidak ada salahnya untuk lebih waspada. Kok andai kata ada kerjasama, maka lebih baik kerjasama itu ditulis dengan ya, di atas hitam di atas putih yang jelas, sama-sama disepakati bersama, sehingga di kemudian hari itu untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ini yang perlu Mbah Wira notice lebih detail ya, atau di bold gitu ya, di italic begitu. Kemudian yang ketiga kita bicara cakra tubuh yang terbuka ya. Mbah Wira tidak menemukan cakra tubuh yang terbuka secara besar, tapi memang ada cakra yang lebih dominan di antaranya, yaitu cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini membuat orang yang diajak ngobrol, diajak berbicara itu lebih mudah percaya. Memang titik cakranya ada pada tenggorokan ya, semacam sihir lidah atau sihir omongan yang membuat orang lain itu mudah setuju, mudah sepakat, mudah mengikuti apa yang Anda katakan, semacam itu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk khodam badan ya. Sesungguhnya Mbah Wira tidak menemukan ada khodam badan pada orang ini, baik itu khodam leluhur, khodam pengisian ataupun khodam keilmuan ya. Sesungguhnya Mbak Wira tidak menemukan. Memang unsur magic yang ada pada dirinya itu lebih seperti energi yang kuat ya, bukan efek dari khodam ya. Dan energi itu pun kayak menarik ya, itulah yang Mbak Wira sebut dengan ilmu supranatural ya, bahwa banyak sekali praktisi supranatural di dunia. Banyak sekali ilmu yang dipakai, varian ilmu yang dipakai, banyak sekali varian metode yang digunakan, sehingga hasil atau result dari ilmu itu juga bervariasi. Nah, pada klien ini ya tadi, energinya bisa disetting ketika dia sedang membutuhkan tuh kayak meluap-luap tinggi gitu. Tapi ketika sedang tidak dipakai, maka dia akan netral seperti orang biasa. Tapi ketika dia sedang berhadapan dengan klien penting, itu akan tinggi gitu. Jadi semacam sihir omongannya itu loh yang wah ini ya luar biasa sih. Jadi positif, sesungguhnya positif. Namun hal yang positif ini tergantung dari penggunanya, dari usernya. User mau menggunakannya ke arah mana gitu loh ya. Dan itu yang harus diwaspadai gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Silakan kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ingin disampaikan, atau ada tanggapan boleh ya, ataupun ada pertanyaan juga boleh bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat malam.